A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia seminar yang kami hormati dan teman-teman semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa menjadi bagian dari peserta seminar nasional pengabdian masyarakat oleh UMY CQLP3. Dengan ini kami sebagai salah satu peserta ingin menyampaikan laporan dari penelitian yang semoga bisa menjadi pelajaran dan menjadi tambahan wawasan untuk pembangunan bangsa kita umumnya. Bila akan saya sampaikan apa yang menjadi hasil dari pengabdian kami. Kami mengambil judul pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran hukum, fungsi administrasi, fungsi penata gunaan tanah di Dusun Balong dan Dusun Betung, Desa Wates, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam hal ini, saya, Sunarno, bersama Putri Anggia dan Nanda, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami punya keyakinan bahwa man zar'a yahsad, barang siapa yang menanam pasti akan menuai hasil. Harapannya ini bagian dari kita menanam yang terbaik untuk kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, dan insya Allah ke depan akan ada hasil yang terbaik. Outline yang kami sampaikan, background, metode, pelaksanaan, kesimpulan, dan saran. Background di dalamnya ada alasan dan permasalahan, metode, cara dan kegiatan, implementasi, pelaksanaan adalah implementasi perencanaan, kesimpulan dan saran, jawaban atas permasalahan dan pemikiran-pemikiran ke depan. Background-nya kita lihat bahwa di Dusun Betung maupun di Dusun Balong, ya di situ ada 3 persoalan background, yakni less knowledge, ya tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tata guna tanah. Kemudian less understanding, tidak ada kesepahaman antara individu dan kelompok dalam penggunaan tanah. Kemudian less productivity, yakni kurang pangan, produktivitas menurun, gagal panen. Kemudian dari situ maka kita melihat ada beberapa urgensi untuk membuat pengabdian ini. Dari kurun waktu sekian sampai sekian, ya kita lihat pentingnya pengetahuan, khususnya mengenai tata guna tanah, ya adalah norma yang setiap warga harus patuh. Pentingnya kebersamaan, ya tanah berfungsi sosial, penggunaan tanah tidak boleh merugikan orang lain. Pentingnya ketahanan pangan, ya ketahanan pangan di semua level terwujudnya kepentingan individu dan umum dalam perencanaan pengelolaan tanah. Itu semua dalam rangka untuk menuju good land use planning, yakni tata guna tanah yang tertib, aman, dan lestari. Lokasi yang kami jadikan penelitian, yang kami jadikan pengabdian ini adalah di Desa Wates, lebih khususnya adalah Dusun Betung dan Dusun Balong, tepatnya di Kabupaten Magelang. Jadi secara geografi dan maupun demografi di situ bisa kita lihat, ya, tanahnya berlereng, sumber air bersih, pertanian bagus, sayur mayur, pertanian menjadi andalan, penduduk mulai padat, sementara industri juga mulai berkembang, potensi wisata juga mulai dikembangkan, bahkan investasi dari luar daerah pun sudah mulai masuk. Kemudian konflik tata guna lahan mulai terasa.
Ya, makanya permasalahan muncul di situ, lahan pertanian dan perkebunan mulai terdesak, produktivitas tanah pertanian menurun, daya serap tenaga kerja di sektor pertanian juga mulai menurun. Potensi kerugian akibat bencana alam juga akan semakin besar. Di situ adalah potensi bencana alam letusan Gunung Merapi, banjir, lahar dingin, kekeringan termasuk ya, dan lain sebagainya. Kemudian metode yang kami pakai adalah menggagas metode yang sesuai dengan tingkat dan masyarakat. Maka kita memakai model penyuluhan, workshop, ya penyelesaian kasus, kemudian aktivasi Gapoktan. Kemudian pelaksanaan kita bagi menjadi beberapa tahapan. Di situ ada persiapan, pengurusan administrasi, sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, revitalisasi peran Gapoktan, evaluasi program, dan pelaporan. Dari persiapan pengadaan sarana prasarana, pengurusan administrasi, surat menyurat, ya, pengurusan izin, kemudian sosialisasi program, ada penyebaran undangan dan brosur, penyuluhan, kegiatan inti pertama, pelatihan itulah kegiatan inti yang kedua, revitalisasi peran Gapoktan itu kegiatan inti yang ketiga, kemudian evaluasi program, refleksi program, dan proyeksi ke depan. Kemudian pelaporan yang membuat laporan resmi, termasuk dalam hal ini membuat artikel untuk dipublikasi di seminar nasional ini. Kemudian kita lihat ya secara dokumentatif sosialisasi regulasi. Regulasi dari pusat sampai daerah sangat penting untuk diketahui. Memahami norma-norma penting sebagai standar perilaku. Hukum menentukan standar etik perilaku dan itu perlu untuk ditaati. Membangun jalan bersama, ya hukum mengidealkan kesadaran kolektif untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan, memahami lebih cermat ya, norma-norma hukum, di situ memahami ketentuan hukum, batang tubuh hukum itu dalamnya menjadi nyata perlu dipahami dengan model pelatihan. Kemudian peer learning, melatih memahami hukum dengan sharing pemahaman sesama teman. Kemudian melatih mentaati hukum dengan feedback nyata. Di dalam pelatihan akan muncul kemungkinan bentuk ketaatan dan pelanggaran dan feedback dari anggota akan menjadi pembelajaran membangun kesadaran hukum. Kemudian membangun milieu kesadaran hukum, ya, tertib penggunaan tanah yang berupa metode yakni revitalisasi kelompok masyarakat yang namanya Gapoktan. Maka di situ mengeksplorasi peran strategis kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat adalah berpotensi untuk membangun energi yang lebih besar terciptanya peran strategis. Aktualisasi peran organisasi, membudayakan standar perilaku melalui berorganisasi, membangun kesadaran dan perubahan masyarakat melalui organisasi. Kemudian akhirnya adalah membangun masyarakat sadar. Tumbuhnya kesadaran kolektif akan pengelolaan tanah sesuai standar tertib hukum. Kemudian masih lanjut revitalisasi Gapoktan dengan membangun kesadaran tertib tata guna tanah, yakni hukum hidup nyata di masyarakat. Jadi tidak sekedar hukum ada di atas kertas. Maka tertib penggunaan tanah sebagai bagian dari pengaturan hukum juga akan menjadi kenyataan, akan menjadi memberikan kenyamanan, produktivitas, dan keberlangsungan. Maka itu perlu dikuatkan yang namanya Gapoktan tadi. Kemudian organisasi sebagai budaya. Kesadaran bermasyarakat adalah kebutuhan untuk keberlangsungan eksistensi masyarakat melalui revitalisasi kelompok-kelompok masyarakat seperti Gapoktan itu. Oke, ini juga bagian dari dokumen untuk membentuk dan merevitalisasi
kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok gapotan dan juga pengajian. Baiklah, kesimpulan dan saran. Jadi sebagian besar warga menyadari bahwa sosialisasi dan tambahnya pemahaman hukum tertib tata guna tanah adalah urgen untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan produktif. Pelatihan untuk membangun pemahaman yang lebih akurat mengenai eksistensi ketentuan sebagai standar perilaku adalah sangat urgen. Kemudian walau dengan presentasi kecil, ya, keterlibatan masyarakat dalam kelompok masyarakat untuk memudahkan tumbuhnya kesadaran bersama tertib penggunaan tanah. Ini menjadi sangat penting. Kemudian sarannya adalah penyuluhan yang lebih intensif. Ini sangat penting. Kemudian pendidikan hukum masyarakat. Publikasi hukum tanah oleh pemerintah kepada masyarakat perlu diintensifkan. Kemudian negara hadir di masyarakat dalam rangka memberikan fasilitasi untuk tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Ucapan terima kasih kepada Pemdes, dukungan penuh sebagai mitra, tokoh masyarakat, partisipasi kesertaannya dalam setiap program ini. Kemudian juga UMY LP3, fasilitasi dan pencerahannya, funding termasuk. Kemudian kelompok KKN, terima kasih dukungan tenaga dan administrasi yang luar biasa. Kemudian kelompok ibu-ibu dan takmir, ya, spirit, tenaga, moral, dan ketersediaan aktif, ya, di dalam membantu ini. Demikianlah, terima kasih, ya, thank you. Jazakumullah khairan jazak atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf, dan kami sangat terbuka untuk diberikan saran-saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.